Baiklah, bagaimana kepemimpinan pendidikannya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, cukup memuaskan penjelasan maupun jawabannya dari pertanyaan. Ada banyak pengertian kepemimpinan ya, semacam kepemimpinan dari masing-masing ahli akan mengajukan. Ada yang susah membedakan apa beda kepemimpinan dengan manajemen. Jadi seolah-olah kepemimpinan dengan manajemen itu sama saja. Nah, di sini Bapak akan mencoba memberi gambaran tentang kepemimpinan, pengertian kepemimpinan itu, tentu berdasarkan rujukan-rujukannya. Dari beberapa ahli, banyak yang berkaitan dengan pengaruh. Jadi, kepemimpinan itu berkaitan dengan mempengaruhi orang lain, ya. Tapi sebetulnya mempengaruhi itu kalau dalam organisasi tentu mempengaruhi orang lain. Tapi sebetulnya kepemimpinan ini bisa juga mempengaruhi diri sendiri, ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi diri sendiri kalau berhubungan dengan diri sendiri itu bagaimana tujuan diri sendiri bisa tercapai, kemudian pelaksanaan pencapaian itu dalam situasi yang kondusif, ya, menyenangkan. Dalam kepemimpinan itu sangat terikat sekali dengan nilai-nilai, terutama berhubungan dengan nilai agama dan kemanusiaan. Jadi tidak ada kepemimpinan yang bebas nilai, di mana kepemimpinan itu berhasil sesuai dengan situasi dan kondisi nilai-nilai masyarakat. Misalnya kalau nilai-nilai dunia barat dibawa ke Indonesia tentu tidak cocok. Nah, maka begitulah. Jadi sangat terikat sekali dengan nilai. Jadi ada dua hal. Pertama, kepemimpinan berkaitan dengan pengaruh. Kedua, kepemimpinan berkaitan dengan nilai-nilai agama maupun nilai kemanusiaan. Kalau sudah mengabaikan nilai kemanusiaan, maka orang akan mengabaikan kepemimpinan itu. Kepemimpinan dan visi. Jadi Bapak belum masuk ke pengertian kepemimpinan, tapi gambaran saja dulu. Visi memiliki arti penting dalam kepemimpinan. Karena visi itu menggambarkan seperti apa masa depan yang diharapkan, berbagi dengan masyarakat untuk membangun komitmen. Jadi visi itu adalah sharing tentang visi kepada warga sekolah, gunanya adalah untuk membangun komitmen. Dalam mengkomunikasikan visi itu berkaitan dengan makna. Sejauh mana makna yang bisa dikomunikasikan sehingga orang bisa memahami, ya, visi itu dan mau menerima visi itu. Kemudian visi itu perlu dilembagakan. Jadi visi itu perlu dipertahankan, ya. Kalau sudah tidak ada visi, maka tidak ada kepemimpinan karena tidak jelas mau kemana arahnya. Nah, cuma memang ada persoalan di sekolahnya. Bila sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, maka itu dapat memajukan sekolah. Namun pemimpin di sekolah itu tidak tetap, sering berganti-ganti. Nah, ini persoalannya. Kalau terjadi pergantian pimpinan di sekolah, maka tentu visinya juga sudah berbeda. Cara penyampaian visinya juga berbeda. Penanaman nilainya juga berbeda. Nah, ini yang membuat kenapa terjadi ketika pergantian pimpinan, maka terjadi juga perubahan di sekolah. Jadi masing-masing orang itu punya harapan masa depan itu berbeda. Meskipun di sekolah itu sudah jelas itu, tetapi pandangan masing-masing itu pasti berbeda. Nah, di sini Bapak mencoba mengambil pengertian kepemimpinan, yaitu proses pengaruh, jadi mempengaruhi orang lain, yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, ini
kepemimpinan organisasi. Jadi bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan perbuatan-perbuatan mereka, harapan-harapan mereka, eee, komitmen mereka dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Maka, visi itu sangat penting bagi pemimpin. Mereka menggunakan nilai-nilai pribadi maupun nilai-nilai profesional. Jadi nilai-nilai pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai organisasi itu boleh saja. Tapi kalau terjadi pertentangan dengan nilai-nilai organisasi atau nilai masyarakat, maka pemimpin itu akan mengalami konflik. Nah, ini sebab terjadi konflik ya, karena ada perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan nilai antara nilai pribadi pemimpin dengan nilai organisasi atau nilai anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Ada memaksakan nilai-nilai pribadi. Tentu pemaksaan ini relatif ya, sejauh mana pemimpin itu mampu memaksa. Ketika tidak mampu memaksa, maka pemimpin itu yang akan tumbang. Apa beda kepemimpinan dan manajemen? Pemimpin adalah orang-orang yang membentuk tujuan, motivasi, dan tindakan orang lain. Jadi bagaimana membuat tujuan orang itu kepada tujuan organisasi. Bagaimana memotivasi dan membuat tindakan orang itu adalah tindakan organisasi. Seringkali mereka memulai perubahan untuk mencapai tujuan yang ada dan tujuan yang baru. Jadi pada tujuan yang telah ada atau memodifikasi tujuan. Maka pemimpin itu membutuhkan banyak kecerdikan, banyak kemampuan, energi, dan keterampilan. Jadi berbagai cara yang dilakukan oleh pemimpin untuk membentuk tujuan, memotivasi, dan mengarahkan tindakan orang lain. Atau mempengaruhi tindakan orang lain. Sementara manajemen itu berkaitan dengan mempertahankan pengaturan organisasi saat ini secara efisien dan efektif. Meskipun dalam mengelola itu seringkali menunjukkan keterampilan kepemimpinan. Fungsi keseluruhannya adalah menuju pemeliharaan daripada perubahan. Jadi ini artinya dalam memanajemen memang itu perlu kepemimpinan. Kalau manajemen, hebat manajemen tidak bisa memimpin, mempengaruhi orang lain, maka manajemen itu juga tidak berhasil. Manajemen ini berkaitan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada di sekolah itu secara efektif dan efisien. Bagaimana menggunakan orang-orang yang ada sesuai dengan kompetensi masing-masing. Misalnya, kalau ada guru yang berpotensi melatih voli kepada anak-anak, maka ditempatkan guru itu menjadi pelatih voli di sekolah. Jangan sampai ditempatkan menjadi pelatih bola kaki, karena itu berbeda. Nah, ini maksudnya mengalokasikan sumber daya sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di sekolah. Itu beda antara pemimpin. Pemimpin adalah mempengaruhi tindakan orang lain, sedangkan manajemen itu adalah mengorganisir segala sumber daya yang ada. Kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, ini yang penting ya. Tidak ada kepemimpinan tanpa kekuasaan. Karena pemimpin itu mempengaruhi orang lain. Bagaimana mempengaruhi orang lain? Maka itu perlu kekuasaan. Perlu kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, ini namanya kekuasaan. Jadi sarana untuk memimpin itu adalah kekuasaan. Nah, di sini ada 5 sumber kekuasaan. Jadi kekuasaan ini apakah kita bisa memimpin enggak? Nah, maka kita bisa memiliki satu atau beberapa kekuasaan yang kita miliki. Pertama, kekuasaan reward power. Nah, memberi balas jasa. Misalnya
Kalau anak-anak, kita minta bantu, tolong belikan ini ke warung. Nah, tentu malas-malas dia. Tapi ketika kita katakan, nanti kakak kasih 5.000 ya. Nah, maka pasti bergegas-gegas anak itu untuk pergi. Jadi mempengaruhi perbuatan agar dia mau berbuat sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dengan reward, ya, dengan penghargaan, baik berbentuk material maupun non materi. Ke Berikutnya kekuasaan paksaan, coercive power. Nah, ini eh, tergantung sejauh mana mampu memaksa orang lain. Jadi kemampuan memaksa ini tentu relatif ya. Seringkali bisa melanggar hak asasi manusia ini kalau memaksa itu. Dan ini kekuasaan sebetulnya perlu dihindari ya. Tapi dalam keadaan tertentu memang ini berguna, ini seperti sekarang dipaksa orang untuk tinggal di rumah. Kalau tidak maka wabah corona ini akan semakin merajalela. Jadi ini perlu kekuasaan untuk memaksa karena orang-orang tidak patuh ya. Jadi berhubungan dengan disiplin ya, berhubungan dengan hukuman. Kalau tidak melakukan maka akan diberi hukuman. Kekuasaan rujukan atau referent power. Nah, ini yang bagus ini ya. Guru di sekolah sebetulnya yang diperlukan itu adalah rujukan. Guru itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya kepala sekolah saja. Kepala sekolah itu memimpin di sekolah, mempengaruhi perilaku guru, mempengaruhi perilaku siswa, dan juga mempengaruhi perilaku orang tua atau pihak-pihak lain yang terkait. Nah, guru pemimpin di kelas, bagaimana siswa itu bisa belajar dengan baik. Ini salah satu referensi bisa digunakan adalah rujukan. Guru menjadi teladan bagi anak-anak. Kita meminta anak-anak tidak merokok. Jadi harus dicontohkan oleh guru. Jangan guru marah anak merokok, sementara guru sendiri merokok di depan kelas. Guru meminta siswa berpakaian rapi, tapi guru sendiri datang ke sekolah misalnya dengan celana levis saja. Itu tentu tidak cocok ya. Jadi referen berdasarkan kita memimpin, mempengaruhi perilaku orang lain, yang dulu berbuat itu adalah pemimpin sendiri. Berikutnya adalah kekuasaan yang sah, legitimate. Misalnya guru, untuk menjadi guru itu setelah di SK-kan. Walaupun sampai S3 kuliah, tapi kalau tidak di SK-kan di sekolah, untuk menjadi guru di sekolah itu, maka itu tidak punya kekuasaan. Orang tidak mau menerima guru. Tapi kalau sudah diterima oleh sekolah, di SK-kan, baik SK sekolah maupun SK pemerintah, maka orang akan menerima. Begitu juga kepala sekolah. Kepala sekolah itu jabatan ya. Beda antara jabatan dengan pemimpin. Belum tentu pejabat itu sebagai pemimpin. Ketika diterima kepemimpinannya, maka itu menjadi pemimpin. Tetapi kalau kepemimpinannya tidak terima, walaupun sudah di SK-kan, maka itu hanya sebagai pejabat. Ya, sebagai pejabat. Jadi belum tentu pejabat itu pemimpin. Pejabat menjadi pemimpin ketika kepemimpinan itu diakui oleh pengikutnya. Jadi di dalam kepemimpinan ini bukan berhubungan dengan atasan bawahan, tetapi berhubungan dengan pemimpin dengan pengikut. Ya. Kalau jabatan atasan bawahan, tapi kalau pemimpin, kepemimpinan itu adalah pemimpin dan pengikut. Sejauh mana arahan pemimpin itu diikuti oleh pengikutnya. Maka kepala sekolah yang baik itu punya legitimasi dan punya kemampuan mempengaruhi warga sekolah. Nah, dia bisa menggunakan
reward, bisa menggunakan coercive, bisa menggunakan referen, dan yang terakhir ini menggunakan keahlian, expert power. Guru matematika itu diakui keberadaannya karena dia ahli di matematika, bisa menjelaskan matematika. Jadi guru itu sebetulnya pemimpin ya, sesuai dengan bidang masing-masing, punya keahlian. Kalau yang seseorang paham tentang komputer, yang lainnya kurang, maka apa yang dijelaskan oleh seseorang yang paham itu akan diterima oleh orang lain. Jadi itu ya. Atau misalnya yang paling ekstrim itu dokter misalnya. Pasien itu akan menerima apa saja yang dikatakan oleh dokter. Suruh duduk ya duduk, suruh tidur ya tidur. Nah, itu karena keahlian ya. Jadi salah satu sumber kekuasaan itu adalah keahlian. Jadi ya Anda bisa menjadi pemimpin, nah, pilihlah, gunakanlah sumber-sumber kekuasaan yang relevan. Nah, fungsi kepemimpinan ini macam-macam ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang mengelompokkan, ada yang tidak. Pokoknya yang terkait dengan bagaimana orang terpengaruh, kemudian tujuan organisasi tercapai. Ya. Jadi tidak terikat dengan pendapat-pendapat dari orang-orang tertentu atau ahli. Ini 3. Nah, sekarang ini ada 15 fungsi pemimpin. Jadi fungsi pemimpin itu adalah membawa organisasi kepada pencapaian tujuan. Ini 12. Ya, macam-macam lah. Ada yang banyak, ada yang sedikitnya. Nah, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan secara klasik itu dibagi 3. Pertama itu otoriter, di mana pemimpin itu memiliki kendali penuh dalam memimpin. Kedua, demokratis, di mana antara pemimpin dengan yang dipimpin itu saling berbagi, saling mencari kesepakatan. Dan ketiga itu laissez-faire. Laissez-faire itu juga gaya kepemimpinan, di mana pemimpin itu memberi kewenangan yang lebih besar kepada pengikutnya. Nah, persoalannya adalah kapan masing-masing gaya itu digunakan. Karena tidak akan ada satu gaya yang dominan digunakan. Pasti menggunakan kombinasi dari berbagai gaya tersebut. Nah, sekarang kita melihat dari sisi lain tentang gaya kepemimpinan. Nah, jadi berdasarkan ahli juga banyak macam gaya. Ada 9 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ada autokratis, birokrasi, partisipatif, delegatif, transaksional, transformasional, melayani, kepemimpinan melayani. Pemimpin itu prinsipnya melayani ya. Bagaimana melayani kebutuhan organisasi. Kepemimpinan karismatik, situasional. Namun dalam hal ini, Bapak tidak akan menjelaskan keseluruhan, mengambil beberapa bagian yang penting. Pertama, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini, kalau dilihat dari ketiga kelompok tadi, cenderung kepada kepemimpinan demokratis ya, di mana pemimpin membangun kesamaan minat antara pemimpin dan pengikut. Jadi antara pemimpin dan pengikut itu saling sharing, berbagi. Bagaimana apa yang akan dicapai, bagaimana mencapainya. Jadi tidak dominasi pemimpin yang menentukan, seperti autokratis ya. Jadi transformasi ini bertransformasi membangun kesamaan. Jadi meskipun kendali itu ada di pemimpin, tapi pemimpin itu saling sharing ya, sehingga tumbuh minat bersama dengan pengikutnya. Jadi tidak ada coercive power di sini, tidak ada pemaksaan di sini. Bisa pemimpin menggunakan keahlian, bisa menggunakan referensi ya, bisa juga menggunakan reward.
Eee, Berikutnya kepemimpinan transaksional. Jadi pemimpin bisa juga, eee, mempengaruhi perilaku orang lain itu secara transaksional. Jadi pemimpin itu, eee, bertukar kebutuhan. Jadi kalau ini ada negosiasi ya, beda dengan transformasional. Kalau transformasional ini sharing, eee, dari konsep kepemimpinan, pemimpin kepada pengikut. Tapi kalau transaksional, antara maunya pemimpin dengan pengikut, nah itu ditransaksikan sehingga diperoleh kesepakatan. Kemudian kepemimpinan partisipatif mengasumsikan bahwa proses pengambilan keputusan kelompok seharusnya fokus pada uh, kebutuhan kelompok ya. Jadi partisipatif. Partisipasi meningkatkan efektivitas sekolah. Jadi bagaimana menciptakan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. Dengan partisipatif ini, maka akan terjadi tekanan-tekanan bagi warga sekolah. Jadi prinsipnya pemimpin itu menciptakan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. Nah, ini kepemimpinan yang ingin Bapak jelaskan. Bagaimana kepemimpinan yang efektif itu? Jadi tidak ada satupun gaya yang efektif ya, kecuali sesuai dengan situasi, maka disebut dengan kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini dikembangkan oleh konsep ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ya. Disebut dengan situational leadership. Nah, di sini Anda lihat ada posisi task behavior. Ini artinya semakin ke kiri semakin berorientasi tugas, semakin ke kanan semakin ke kiri ini semakin rendah tugas. Jadi semakin laissez-faire ya. Semakin ke kanan high, maka ini semakin tinggi orientasi tugas. Jadi ini cenderung ke otoriter. Begitu juga vertikal, semakin ke bawah itu semakin sedikit dukungan dari pemimpin. Jadi pemimpin itu memberi kewenangan yang tinggi kepada pengikutnya. Semakin ke atas, maka dominasi pemimpin itu semakin tinggi perilakunya. Ya. Nah, masih kita lihat bagaimana penjelasannya. M1, nah, ini S1 ini ya. Ini S1 tentunya. Maka di posisi S1 ini, tinggi perilaku tugas, kemudian rendah dukungan dari pemimpin. Kapan ini dilakukan? Maka gaya seperti ini disebut telling ya. Telling atau directing ya. Jadi pemimpin itu dominan mengarahkan. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi pengikut itu kurang memiliki keahlian dan kurang memiliki kemauan untuk bekerja. Maka gaya di sini cenderung ke otoriter di sini ya, direktif. Lebih banyak pemimpin yang mendominasi. Jadi apa saja yang dilakukan oleh pengikutnya, maka itu harus didiktekan. Kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C, kerjakan D. Masing-masing tugas yang akan dikerjakan itu juga harus didetail. Kemudian M2 atau S2. Kelompok ini tinggi orientasi tugas, tetapi tinggi juga orientasi dukungan perilaku. Ini terjadi ketika memiliki keahlian. Nah, jadi ini M2 ini memiliki keahlian, namun kemauan kurang. Antusiasme dan motivasi melaksanakan pekerjaan. Maka harus
persuasif atau selling ya. Jadi pemimpin itu menjual gagasan. Jadi bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Jadi dijual gagasan itu kepada pengikut. Jadi ini bisa terjadi, dia punya keahlian sebetulnya mampu mengerjakan, tapi dia tidak mau. Bisa jadi karena eh, ada hal-hal yang kurang berkenan bagi pengikut. Maka pemimpin itu menawarkan mengerjakan sesuatu. Kemudian S3 atau M3 ya. Pemimpin kurang memiliki kemauan, namun memiliki keahlian tugas. Oh, maaf, kalau selling, maaf tadi ya. Kalau selling, kita kembali ke selling. Selling ini berhadapan dengan pengikut yang kurang memiliki keahlian, namun memiliki kemauan. Jadi, ya mungkin pendidikannya juga relatif rendah ini ya. Mau bekerja, asal dijelaskan dengan baik, maka dia akan mengerjakan. Maka harus ditawarkan pekerjaan itu. Memiliki antusiasme dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, kemudian M3 ini kurang memiliki kemauan. Nah, di sini kurang memiliki kemauan, namun memiliki keahlian. Ini berbeda dengan S2. Di S3 ini ada keahlian, namun sepertinya menghindari pekerjaan. Maka pemimpin perlu melibatkan pengikut itu dalam mengambil putusan, maka partisipasi. Beri dia tanggung jawab melaksanakan pekerjaan. Sering ini tidak cocok dengan orang yang dia ahli, tapi pemimpin itu mendikte, mengerjakan A begini, mengerjakan B begini. Maka dia akan menghindar. Jadi untuk membuat keputusan, libatkan. Nah, kalau seperti ini, kita sepakat begini, jadi ada kesepakatan antara pemimpin dengan pengikut. Kemudian M4 atau S4 di sini itu adalah orang-orang atau pengikut yang memiliki keahlian dan memiliki kemauan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini gaya pemimpin itu laissez-faire ya. Jadi pemimpin itu mendelegasikan, memberikan kewenangan kepada pengikutnya untuk melaksanakan tugas. Misalnya di sekolah, kepala sekolah itu kan pada satu jurusan. Maka guru-guru itu berbagai jurusan. Jadi punya keahlian masing-masing. Maka kepala sekolah harus memberi kewenangan kepada masing-masing guru bidang studi itu. Bagaimana cara mengajarkan? Karena guru juga di samping memiliki keahlian dalam bidang studi, juga memiliki keahlian dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini delegatingnya. Jadi tidak bisa kepala sekolah ini mendikte, oh ngajar matematika itu begini, begini, begini. Sementara kepala sekolah bukan dari jurusan matematika. Jadi ini memberi delegasi. Seperti juga dokter, keputusan dokter meskipun dia bekerja di rumah sakit itu ada pada masing-masing dokter. Tidak bisa kepala rumah sakit itu memutus, oh ini harus dioperasi. Nah, keputusan operasi, tindakan operasi itu ada pada kewenangan masing-masing dokter karena dia memiliki keahlian. Nah, ini disebut delegating. Nah, ini gaya kepemimpinannya. Jadi prinsipnya memimpin itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Semuanya bisa memimpin dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan atau power dalam situasi, baik situasi lingkungan maupun situasi dari pengikut yang dipimpin. Nah, demikian penjelasan Bapak tentang kepemimpinan ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.